Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan bosan untuk belajar bersama di channel Belajar Menyenangkan bersama Ai, Ahmad, dan Iin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proposal usaha ya, untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Tapi proposal usaha ini bisa kita pakai loh untuk kegiatan kita ketika ingin memulai suatu usaha. Ya, kita lihat apa sih itu proposal, ya, isinya bagaimana dan bagaimana cara membuatnya. Yuk kita mulai belajar. Ya, sudah siap ya teman-teman? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah isi proposal usaha. Ya, di sini ada cover, bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 pembahasan, lalu bab 3 penutup. Nah, ini saya buat secara simple ya, proposal usaha yang biasa dipakai untuk kalangan siswa dalam praktek produk kreatif dan kewirausahaan. Ya, nah teman-teman kalau ingin dipakai buat usaha yang nyata atau usaha sendiri, teman-teman bisa tambahkan lagi biar lebih komplit gitu ya. Ya, tambahkan item-itemnya lagi, oke? Ya, kita mulai ya. Di sini ada cover, ada bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, visi misi, dan tujuan. Lalu pembahasan di sini juga berisi penjelasan mengenai data perusahaan, biodata pemilik, jenis produk, aspek pemasaran, bahan baku dan proses produksi. Lalu ada penjelasan analisis SWOT, ya, ada perhitungan harga jual, ada perhitungan BEP, persediaan stok produk, dan menghitung laba atau rugi. Lalu yang ketiga berisi penutup. Ya, ini adalah isi proposal usaha ya, teman-teman. Lanjut kita bahas satu persatu ya. Yang pertama cover. Nah, di sini cover diusahakan untuk dibuat secara semenarik mungkin ya. Jadi teman-teman usahakan untuk membuat cover proposal semenarik mungkin, yaitu bisa dengan menambahkan template, gambar, dan font yang padu-padan ya. Jadi terlihat serasi dan menarik. Nah, semakin bagus cover, maka akan semakin memperlihatkan bahwa Anda atau teman-teman kelompok usaha Anda serius menekuni usaha ini ya. Jadi bikin covernya jangan asal-asalan. Nah, karena ini merupakan suatu penampilan pertama gitu ya. Materi selanjutnya yaitu bab 1 ya, kita bahas tuntas nih. Bab 1 pendahuluan, isinya apa ya? Ada latar belakang, visi misi, dan tujuan. Nah, kita lihat di sini latar belakang ya, teman-teman bisa isi atau bisa ceritakan di latar belakang ini bagaimana latar belakangnya mendirikan usaha. Ya, jadi di latar belakang ini teman-teman bercerita ya, asal muasal mendirikan usaha dan jelaskan alasannya. Ya, mengapa sampai membuat proposal usaha tersebut ya, dan mengapa memilih usaha tersebut. Ya, kita masuk ke materi bab 2 ya teman-teman. Nah, bab 2 ini berisi pembahasan tentang proposal usaha
Ya, yang pertama ada data perusahaan. Data perusahaan ini berisi nama perusahaan, bidang usaha, produk, dan alamat perusahaannya yang lengkap. Ya, ini adalah data perusahaan. Lalu apalagi yang B, ada biodata pemilik. Nah, untuk biodata pemilik ini teman-teman bisa isi dengan 1. Nama pemilik, 2. Jabatan, 3. Tempat tanggal lahir, dan 4. Alamat rumah. Ya, ini untuk biodata pemilik. Lalu yang C, jenis produk. Jenis produk di sini teman-teman bisa isi tentang penjelasan produk secara rinci. Ya, jenis produknya apa yang teman-teman ingin jual atau yang ingin diusahakan itu apa. Ya, jenis produknya seperti apa, teman-teman bisa bercerita dan menjelaskannya secara rinci di proposal usaha tersebut, ya. Ya, selanjutnya yang D, yaitu aspek pemasaran. Nah, aspek pemasaran di sini teman-teman bisa isi dengan data segmen pasar, target pasar, strategi pemasaran, media promosi, dan alat promosi. Ya, jadi di sini ada beberapa item yang harus teman-teman ceritakan atau teman-teman maksudnya tuliskan secara rinci. Misalnya segmen pasarnya apa, target pasarnya bagaimana, lalu strategi pemasaran yang dipakai itu seperti apa, media promosinya apakah pakai iklan, reklame, atau lalu alat promosinya seperti apa. Ya, di sini di aspek pemasaran ini teman-teman membahas tuntas dengan cara pemasarannya seperti apa. Ya, lalu yang E, bahan baku dan proses produksi. Nah, di sini teman-teman bisa isi dengan penjelasan mengenai bahan baku yang dipakai ya untuk memproduksi produk tersebut. Bahan-bahannya apa? Semua harus dijelaskan dari A sampai Z ya. Harus lengkap dan harus rinci. Lalu sertakan pula langkah-langkah proses produksinya ya, dari bahan baku, prosesnya, lalu tercipta produk jadi ya. Jadi teman-teman di sini selain bahan bakunya ditulis secara rinci, proses produksinya juga dijelaskan, bisa melalui flowchart, gambar, atau bisa melalui tulisan dengan menuliskan langkah-langkahnya saja. Jelas ya teman-teman? Ya, lanjut ke materi berikutnya. Nah, yang F yaitu analisis SWOT. Nah, SWOT itu strength, weakness, opportunity, dan threat ya. Di sini teman-teman menjelaskan kelebihan produk yang akan dijual. Ya, dijelaskan kelebihannya apa dari cita rasanya, pelayanan, kemasan, varian, harga, atau kualitasnya. Jadi kelebihan atau kekuatan dari produk teman-teman itu dijelaskan secara rinci ya. Lalu yang kedua ada weakness ya. Di sini kekurangan dan kelemahan produk. Ya, di sini teman-teman juga bisa jelaskan. Misalnya nih, produk ini tidak tahan lama ya. Dan produk ini hanya dikonsumsi oleh orang tertentu gitu. Yang ketiga yaitu teman-teman juga harus menjelaskan peluang kesempatan untuk bisa sukses menjadi pengusaha produk tersebut. Ya, jadi peluangnya atau kesempatannya itu harus dijelaskan. Nah, contohnya apa peluang usahanya? Misalnya nih, banyaknya penduduk yang menyukai produk tersebut, lalu modal pembuatan usaha yang relatif kecil,
terus masih sedikit penjual yang menjual produk tersebut, sehingga itu dijadikan sebuah peluang usaha buat teman-teman. Lalu yang terakhir yaitu ancaman ya, atau pesaing ya. Di sini teman-teman juga menjelaskan resiko yang akan didapat dalam menjalankan usaha tersebut ya. Teman-teman juga harus bisa menjelaskannya seperti itu. Selanjutnya yang G, di sini ada perhitungan harga jual. Nah, ini pasti sudah bisa dong ya cara menghitung harga jual. Nah, sangat mudah sekali untuk menghitung harga jual, yaitu harga produksi ditambah dengan laba yang diinginkan. Jadi seluruh biaya produksi kita total, lalu kita tambahkan dengan laba yang kita inginkan. Yang kita inginkan bisa dalam bentuk persentase atau bisa dalam bentuk langsung rupiah. Seperti itu ya teman-teman. Ya, selanjutnya perhitungan BEP ya, break even point. Nah, ini penjelasannya kita ketahui dulu nih, apa sih BEP itu ya, break even point. Break even point adalah titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang, sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan. Ya, ini adalah pengertian dari BEP atau break even point. Nah, gimana cara ngitungnya? Di sini untuk menghitung BEP itu ada dua rumus. Yang pertama, rumus unit, dan yang kedua, rumus rupiah atau nominal. Ya, berikut rumus untuk menghitung BEP. Ya, rumus yang pertama ini untuk perhitungan BEP menggunakan unit hasilnya. Lalu yang kedua ini untuk perhitungan BEP yang hasilnya adalah berbentuk rupiah ya, atau nominal mata uang ya. Kita langsung saja ke contoh soal biar lebih jelasnya. Ya, berikut adalah contoh perhitungan BEP. Ya, Pak Ruslan memiliki sebuah toko sepeda dengan ketentuan sebagai berikut. Biaya tetap sebesar 5 juta rupiah. Lalu biaya variabel sebesar 200.000 rupiah. Dan harga jual barang per unit sebesar 1.500.000 rupiah. Nah, di sini instruksinya teman-teman, hitunglah BEP unit dan BEP rupiah. Ya, yuk kita jawab. Nah, di sini BEP unit yaitu biaya tetap harga per unit dibagi harga per unit dibagi biaya variabel per unit. Nah, jadi untuk nilainya BEP sama dengan 5 juta rupiah dibagi buka kurung 1.500.000 dikurang 200.000 rupiah. Ya, hasilnya adalah 3,84. Ya, hasil dari perhitungan BEP-nya yaitu 3,84. Ya, dibulatkan menjadi 4 unit ya. Dengan demikian Pak Ruslan dapat mengalami balik modal jika bisa menjual 4 unit sepeda dalam 1 bulan dan akan mendapatkan keuntungan jika Pak Ruslan bisa menjual lebih dari 4 unit. Ya, itu adalah jawaban BEP per unit.
berikut adalah jawaban BEP rupiah ya. Di sini rumusnya biaya tetap dibagi dengan buka kurung kontribusi margin per unit dibagi harga per unit ya. Nah, kita hitung kontribusi margin per unitnya itu Rp1.500.000 dikurangi Rp200.000 lalu dibagi dengan harga per unit ya Rp1.500.000. Nah, pembagiannya hasilnya adalah 0,9. Nah, ini sebenarnya bukan 0,9 ya, 0,8999. Lalu saya bulatkan menjadi 0,9. Nah, untuk BEP-nya 5 juta dibagi 0,9 tersebut dan hasilnya adalah Rp5.600.000. Nah, dengan demikian Pak Ruslan dapat mencapai BEP ketika angka penjualannya mencapai Rp5.600.000. Nah, jika melewati angka tersebut, maka sudah balik modal dan bisa menghitung keuntungannya. Jelas ya teman-teman untuk perhitungan BEP-nya. Sangat mudah bukan? Pastinya dong. Ya, lanjut materi berikutnya. Tentang persediaan stok produk. Nah, persediaan stok produk ini menjelaskan ketersediaan stok produk yang ada atau yang ready untuk dijual. Nah, teman-teman di sini jelaskan stok produk yang ada di teman-teman itu berapa ya. Dijelaskan di dalam proposal usaha. Lalu yang terakhir di bab 2 yaitu menghitung laba atau rugi ya. Menghitung laba atau rugi, tahap perhitungannya ini di sini saya jabarkan ada 4 ya. Sebenarnya untuk laba kotor itu teman-teman bisa hitung penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan. Nah, tapi teman-teman harus tahu dulu nih penjualan bersih itu perhitungannya bagaimana. Lalu harga pokok penjualan itu perhitungannya bagaimana. Nah, oleh sebab itu di sini saya jelaskan juga, saya tulis juga rumus perhitungan harga pokok penjualan. Jadi kita hitung dulu harga pokok penjualan yaitu persediaan awal dikurang persediaan bersih dan persediaan akhir. Ya, tadi adalah hasil perhitungan harga pokok penjualan ya. Untuk mencari penjualan bersih, teman-teman bisa juga lihat rumusnya. Di sini saya lampirkan. Lalu untuk laba bersih itu perhitungannya laba kotor dikurangi dengan beban usaha. Ya, jadi untuk menghitung laba atau rugi itu teman-teman bisa lihat ya, di sini ada 4 langkah-langkahnya. Ya. Selanjutnya yang bab 3 yaitu penutup. Nah, untuk penutup ini tulislah kata atau kalimat sopan sebagai penutup proposal usaha ya yang telah Anda buat. Jadi di sini penutup ini tulis kalimat yang sopan ya. Seperti itu. Oke, selesai. Terima kasih teman-teman sudah belajar di channel Belajar Menyenangkan bersama Ahmad dan Iin ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Nah, untuk contoh proposal usahanya nanti saya akan lampirkan di deskripsi ya. Teman-teman bisa download untuk melihat contohnya. Oke, ya salam sehat selalu dan tetap semangat untuk belajarnya ya. Dan oh iya, jangan lupa nih untuk terus mendukung channel ini agar lebih berkembang lagi. Dengan cara apa?
subscribe, like, dan share. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.